Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan dan menciptakan keinginan kepada kita untuk senantiasa berada dalam jalur hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua hidayah Allah berikan kepada manusia, tidak sembarangan Allah memberikan hidayah kepada semua orang Islam, tapi hanya orang-orang pilihan, orang-orang tertentu sajalah yang mendapatkan hidayah Allah, sehingga kita diberikan kenikmatan untuk sholat maghrib berjamaah dan juga kita diberikan kenikmatan dalam rangka bulan ini. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kajian yang kedua malam ini kita akan membahas lanjutan daripada Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, kita hapus dulu. Yang pertama, kemarin kita membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita review yang minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya itu ba muraqabah atau ba musobahah atau ba ilsaq. Ya. Mari kita menjelaskan bahwasanya musobahah itu ba yang artinya mendampingi, ba ilsaq artinya ba yang lekat. Makanya lem itu bahasa Arabnya ilsaq. Kenapa harus ba musobahah? Kenapa harus ba ilsaq? Karena ketika kita menyebutkan Bismillah, nama Allah, maka seolah-olah segala bentuk aktivitas kita ketika diawali dengan Bismillah, apapun aktivitas di dunia ini, kita merasa diawasi oleh Allah, merasa lekat dengan Allah, sehingga semua aktivitas kita itu berada di jalur yang benar, jalur ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ketika kita minum, kalau pakai Bismillah, kita mempunyai dua keuntungan. Pertama, haus hilang. Yang kedua, kalau pakai Bismillah, itu jelas menjadi amal ibadah. Maka Allah khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia dalam semua aktivitasnya kecuali untuk beribadah. Minum, aktivitas minum bisa jadi ibadah karena membaca Bismillah. Bedanya kambing minum dengan kita, kambing cuma menghilangkan haus saja. Tapi kalau kita pakai Bismillah, di samping menghilangkan haus juga mendapatkan hasil ibadah dari minumnya, itu membaca Bismillah. Jadi kalau kita makan minum segala bentuk aktivitas tidak pakai Bismillah, apa bedanya kita dengan kambing? Kan begitu. Kerbau kerja keras di sawah, tapi nggak pakai Bismillah. Kita kerja keras bekerja, nggak pakai Bismillah. Apa bedanya kita dengan kerbau? Mohon maaf. Ini Bismillah. Karena kita segala bentuk aktivitas memakai Bismillah, maka Allah menjadikan Ar-Rahman dapat berkah di dunia, dan Ar-Rahim nanti bakal dibalas di akhirat. Itu kenikmatannya. Kita melaksanakan sebuah aktivitas dijiwai dengan Bismillah, maka pahalanya Ar-Rahman di dunia dan Ar-Rahim di akhirat. Kapan Ar-Rahim? Nanti di akhirat setelah kita mati. Nah, ketika mendapatkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka kita harus bersyukur. Ketika kita diberi hadiah oleh orang lain, apa yang kita jawabkan? Terima kasih, kan gitu ya. Tapi kalau dalam syariat agama kita, ketika kita diberikan oleh Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka kita harus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi insyaallah malam ini kita
kita akan membahas tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita belajar dulu karena pembahasan tentang bismillah sudah selesai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qira'atu sab'ah ala tumida fi qawlihi alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah umumnya qira'at sab'ah itu dengan kalimat du, alhamdulillah. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bin nasbi dengan nasab. Alasannya bahwa ala itmari fi'lu wa qara'atu abilah alhamdulillah. Ada yang menyatakan demikian. Tapi itu sebagian ulama kecil. Ada juga yang mengucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena dari kalimat pertama bismillah. Bismi, alhamdulillah. Tapi itu pendapat sebagian kecil saja. Ingat kata Nabi, "Faidah alaikum bisawadil", kita ikut mayoritas dengan jumhur ulama itu alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Nah, di sini alasannya bahwa mubtada'un wa khabar. Karena dia mubtada' wa khabar. Apa itu mubtada' khabar? Nah, itu bagiannya nanti di pesantren, ya. Karena kalau dibahas nanti jelas-jelas akan cukup. Kita kan tafsir bukan usul, itu masalahnya. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah. Pertama, ini kita membahas ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Yang pertama alif lamnya, yang kedua hamdunya, yang ketiga lillahnya, yang keempat rabbulnya, yang kelima alamin. Jadi hari ini kita membahas 5 hal. Mudah-mudahan waktunya cukup dan tidak ada babak kedua lah, karena pertemuan 1 ayat. Kalau 6.666 ayat berarti kita 6.600 kali pertemuan. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan panjang umur semua ya. Ada sesi ada Ustaz, ada sesi. Kenapa? Ada dulu sedikit ada boleh kan? Oh boleh. Ya. Di tengah-tengah kita berbicara silakan kita bahas bersama-sama. Kalau ada acara tanya apa, ada yang bertanya gitu kan. Baik, yang pertama di sini adalah al-ta'rif atau ma'rifat. Apa fungsi al-ma'rifat? Itu fungsinya untuk mengkhususkan yang umum. Kalau dalam bahasa Inggris, misalnya car, mobil itu umum. Mau Mitsubishi, mau Suzuki, mau Honda, mau Toyota, mau apalah terserah ya, umum. Tapi kalau pakai the car, ya, itu mobil tertentu. That is my the car, itu mobil saya. Berarti memang mobil tertentu, mobilnya khusus. Nah, the di sini itu namanya ta'rif atau ma'rifat. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya alif lam. Nah, gitu. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu alif lam al, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu de. Kalau kita analogikan. Cuma di sini dalam konteks alhamdulillah secara ma'ani ini bukan alif lam ta'rif, itu secara nahwu shorof aja. Karena alif lam ma'rifat itu dibahas dari nahwu shorof. Tapi kalau secara ma'ani, karena kan unsur ilmu itu banyak Pak. Ada namanya nahwu, shorof, balaghah, bayan, bade, mantek, ma'ani, tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, asbabun nuzul, asbabun wurud. Ya Allah, kita sangat awam lah kalau lihat begitu ya. Jadi di sini di sini menurut ilmu ma'ani adalah al-istighraq. Jadi A-nya al-istighraq.
Apa itu al-istighraq? Al yang sifatnya total, menyeluruh. Tidak ada satupun yang tidak ada yang dikecualikan. Pokoknya maknanya luas, total, menyeluruh, semuanya diambil. Itu kalimat al di sana. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hamdu itu kan artinya puji kan? Maka coba diterjemahnya segala puji. Jadi luas, total, seluruh. Jadi artinya segala. Harusnya kan kalau artinya puji, sudah cukup puji bagi Allah. Tapi di terjemahan tidak, segala puji bagi Allah. Nah, segalanya itu kalimat al-nya al-istighraq. Nah, lihat. Karena istighraq sendiri itu artinya mendalam, luas, total, semuanya diambil. Makanya artinya segala puji bagi Allah. Nah, lihat. Itu untuk kalimat al. Apa fungsinya al-istighraq? Meluas atau total. Ketika kita membacakan alhamdulillah, kita harus total. Nggak boleh ada unsur-unsur yang lain. Contoh, kita misalnya ke rumah sakit, jenguk kawan. Kawannya udah sembuh. Ditanya, udah sakit ya bro? Terus dia jawab, alhamdulillah saya udah sembuh. Tapi ya, kalau udah tapi itu bukan istighraq, bukan alhamdulillah. Karena harus total. Pokoknya sakitnya itu sembuh gara-gara Allah. Jadi itu aja. Mohon maaf, tak ada kata tidak. Atau misalnya anaknya pintar. Anak kamu orang ini satu pintar sekali ya. Alhamdulillah, itu berkah Allah. Dan saya pun ikut. Nah, jangan gitu. Jadi kalau sudah ada kalimat yang lainnya itu berarti bukan alhamdulillah. Kenapa? Karena alanya alhamdulillah. Maksud itu. Makanya hati-hati. Ada 3 ujian ketika kita harus mengucapkan alhamdulillah. Harus hati-hati. Yang pertama harta, yang kedua ilmu, yang ketiga kedudukan. Kamu segala ada ya di rumah, karena kaya atau harta ya. Siapa dulu dong, saya usaha. Itu udah alhamdulillah lagi itu. Karena seolah-olah buat dirinya sendiri. Itu jelas-jelas kalau ukuran alhamdulillah itu jelas-jelas sudah berdosa. Karena peran Allah ditiadakan. Alhamdulillah subhanahu. Atau ilmu, kerennya bisa segala macam, segala bisa. Ya, alhamdulillah. Karena saya siapa juga. Itu pakai ya, tidak. Berarti alhamdulillah itu tidak benar. Siapa juga. Nggak boleh pakai embel-embel yang lain. Kata secara makna al itu istighraq harus total. Itu semata-mata memang perbuatan Allah. Kecuali adalah dalam surat Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah seseorang kecuali dia sendiri yang merubahnya. Itulah kewajiban ikhtiar. Itu beda lagi. Ya. Ikhtiar itu kan bukan hasil, tapi proses menuju hasil. Nah, hasilnya ini yang sering diklaim oleh kita. Itu berhasil karena gue, itu berhasil karena aku. Nah, itu yang jadi masalah. Kita hanya diwajibkan ikhtiar, diwajibkan berusaha. Itu SOP kita cuma itu aja. Adapun misalnya nanti hasilnya gimana? Yang kedua, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita kaji bukan tentang proses ya, tapi yang kita kaji ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Bukankah harta kekayaan nikmat Allah? Bukankah ilmu juga nikmat dari Allah? Bukankah kedudukan juga nikmat dari Allah? Nah, jangan diklaim. Kalau mau mengucapkan alhamdulillah, karena apa? Alnya al-istighraq, hal yang menyeluruh, total. Tak boleh sedikit pun ada peran kita ketika kita mengucapkan alhamdulillah.
Tapi sebagian ulama kita ada yang jalan tengah. Ada yang namanya syariat, ada yang namanya hakikat. Maksudnya begini, siswa yang bekerja keras untuk belajar dengan siswa yang malas belajar itu hasilnya sudah bisa diprediksi. Siswa yang bekerja keras belajar dia akan mendapatkan nilai tinggi. Siswa yang malas belajar dia dapat nilai yang rendah. Nah, sebagian ulama membolehkan. Alhamdulillah itu berkah Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya. Hakikat itu artinya sebenar-benarnya. Syariatnya anak ini belajar, tak ada masalah. Pakai syariat karena ada syariat itu muradiful kalimat ilal ikhtiar. Jadi sama dengan ikhtiar. Untuk apa? Untuk memicu dan memacu semangat siswa yang lain. Ya namanya juga siswa gak apa-apa lagi labil. Nggak mungkin keimanannya sempurna stabil. Nah kalau kita yang tua-tua, masa iya mau disamakan dengan pelajar usia ABG belasan tahun kan nggak mungkin. Ya kita sudah Islamnya udah berapa puluh tahun, masa kondisi keimanan segini-segini aja nggak ada peningkatan kan begitu. Ya. Nah jadi kalau untuk kita itu alhamdulillahnya al-istiqrar udah ya begitu. Karena Allah yang sifatnya menyeluruh. Kemudian, jadi hadirin, kalau kita diberikan kenikmatan luar biasa oleh Allah, kedudukan, ilmu yang orang lain bikin tercengang, terus misalnya harta yang melimpah, ketika orang memberikan pujian sama kita, ucapkanlah alhamdulillah. Jangan pakai tapi, jangan pakai ya atau kalimat-kalimat yang lain. Nah gitu maksudnya. Ya silakan. Jadi maaf, kira-kira kalau begitu ucapan dia tadi, tapi siapa juga, siapa tanya, kira-kira ada nggak muslim itu ada syiriknya? Ada nggak? Kalau syirik ada nggak? Ada nggak kira-kira sedikit? Sarokai syariku, ya syirik itu artinya mempersekutukan atau menduakan. Itu nanti kita bahas di Robbil Alamin nanti ada. Ya. Tapi yang jelas ini kan kita konteksnya berbicara tentang Al-Quran, ya bukan berbicara tentang konteks tauhid. Kalau syirik itu kan konteksnya tauhid. Kalau konteks tauhid nanti di Robbil Alamin memang kita mudah-mudahan kita sampai ke sana ya. Nah, terus yang kedua, apakah kalau kita ada istilah tapi, apakah kita jadi muslim? Jawabannya al-umru bima qasdiha. Niat kita apa sih? Ya. Kalau niat kita bahwa segala sesuatu itu ada peran kita dan menafikan Allah tidak ada peran, itu jelas. Ya, karena ternyata Allah tak dianggap. Tapi kalau ada kalimat tapi, nggak ada maksud apa-apa, apalagi keceplosan, itu insya Allah tidak jadi masalah. Karena kan innamal amalu binniyat. Segala amal ibadah itu diukur dari maksud hatinya apa sih? Kan gitu. Nah, lebih jelasnya nanti ada di Robbil Alamin, ya. Karena Robbil Alamin itu ada ada pembahasan tentang rububiyah. Hadirin pernah dengar uluhiyah, rububiyah? Kan saya itu dari Rob itu. Sehingga doa-doa kita semua itu rata-rata dari Rob. Robbana atina fid dunya hasanah. Robbana la tuzigh qulubana. Robbana dari Rob. Jarang kan? Nanti kita bahas untuk masalah alhamdulillah yang tercampur dengan maksud yang baik. Itu baru al ya. Baru al. Yang selanjutnya kita percepat alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya rasa terima kasih kita kepada Allah, baik diberi nikmat atau tidak. Ada juga yang mirip-mirip dengan alhamdulillah itu asyukru. Pernah dengar tak kalimat asyukru? Kalau kita terima kasih syukran tidak kan gitu ya. Nah, kenapa alhamdulillah tidak asyukur? Asyukru lillahi rabbil alamin. Kenapa alhamdulillah? Nah, gitu kan? Nah, ya apa-apa kita
coba memahami tekstual atau gaya penerapan Allah memakai kalimat hamdu daripada asyukru. Asyukru itu kalimat yang terucap ketika kita diberi nikmat. Contoh, kita diberi undangan satu tempat, kita ucapkan terima kasih atau syukron. Jarang alhamdulillah. Kenapa? Karena diberi dulu baru terima kasih, kan begitu. Cuma hawas dalam pengucapannya ada asyukru, ada asyukru. Beda. Ya, asyukru, ada asyukru. Ada sya besar, ada sya kecil. Ini beda. Kalau syukron itu artinya terima kasih. Tapi kalau asyukru atau syukron pakai sin itu mabok-mabokan. Itu beda dong. Dan ini hati-hati ketika membaca sya dan sin. Ya. Oke, kita hapus dulu asyukru. Nah, kenapa Allah tidak memakai asyukru saja? Kok pakai alhamdulillah? Kalau alhamdulillah itu dari hamidah yahmadu hamdan. Hamidah yahmadu hamdan. Allah hamidun wa dzaka Muhammadin. Nah, itu Muhammad itu dari alhamdulillah yang terpuji. Makanya salah satu keajaiban Rasulullah, kenapa namanya Muhammad? Karena walaupun dihina tetap terpuji. Maaf ya, contoh ya, Muhammad itu jelek. Siapa Muhammad? Terpuji. Kalau ujung-ujungnya terpuji lagi. Walaupun dijelek-jelekan. Nah, itu salah satu daripada mujizat nama Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, kenapa pakai hamdu tidak pakai syukru? Tadi sudah jelaskan. Kalau asyukru itu ucapan terima kasih ketika diberi. Tapi kalau alhamdulillah, ucapan terima kasih kita mau diberi atau tidak, itu namanya alhamdulillah. Nah, sekarang yang jadi masalah kan kita ketika mengucapkan alhamdulillah rata-rata setelah diberi. Harusnya syukur, Pak. Kalau kita diberi mengucapkan terima kasih, syukran. Nah, kalau alhamdulillah itu lain. Mau diberi atau tidak tetap alhamdulillah. Cuma sebetulnya dalam konteks alhamdulillah, apalagi dihubungkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi saya bilang, ketika kita membaca basmalah, maka kita mendapatkan berkah dunia ar-Rahman, kita mendapatkan balasan nanti yang setimpal di akhirat ar-Rahim. Kan begitu. Itu kan nikmat dua-duanya, maka kita memakai alhamdulillah. Nah, kenapa tadi saya mendefinisikan diberi atau tidak? Karena di antara kita, bahkan sebagian besar kita tidak merasa diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cek. Kalau tak percaya, kita cek ya. Yang pertama, kemarin saya telah mencontohkan oksigen. Sering disyukuri kan? Jarang. Karena setiap saat suplai oksigen kita dikasih terus 24 jam loh dalam sehari, seminggu dalam 7 hari, sebulan dalam 30 sampai 31 hari, setahun dalam 364 hari dan sebagainya. Karena saking seringnya Allah kasih oksigen sampai kita lupa bahwa itu adalah nikmat. Nah, percaya silakan beli oksigen di rumah sakit. Berapa sekarang? 1 tahun ini. Ada yang pernah beli? Berapa, Pak? Kalau mau bocorkan harganya? Nah, yang paling mahal kan gitu kan. Itu pun untuk beberapa jam ya. Nah, itu. Kelemahan kita merasa tidak diberi oksigen, saking nyamannya kita. Itu yang dimaksud, makanya pakai alhamdulillah. Sebetulnya Allah sudah merasa kasih nikmat sama kita itu oksigen. Tapi kenapa kita nggak merasa diberi? Itu tidak bersyukurnya kita. Yang kedua, sehat. Pak, dalam hidup kita banyak sehat, banyak sakit. Silakan jujur. Banyak sehatnya kan? Ya Allah, sehat itu rezeki, sehat itu nikmat. Tapi ketika sehat kita merasa nggak diberi sehat oleh Allah. Biasa-biasa kan, lurus saja gitu.
Sekali-kali orang ngasih hadiah HP, baru alhamdulillah. Padahal satu HP itu jauh lebih rendah nilainya daripada kesehatan. Kan gitu. Jadi kenapa sehat tidak dianggap sehat, merasa tidak diberikan, karena saking Allahnya terus memberikan kita sehat. Ya. Bahkan kalau diukur, mendingan kesehatan daripada kekayaan. Contoh, saya mau kasih pilihan dua ya, ada pilihan ketiga. Mending sehat tapi miskin, atau mending kaya tapi sakit-sakitan. Nggak ada pilihan ketiga. Kalau ada pilihan ketiga saya pulang nih. Silakan Pak Dio. Miskin sehat. Ya idealnya kaya sehat ya, tapi kan cuma dua kan. Ini membandingkan saking mahanya sehat itu maksudnya ya. Itu aja. Tapi jarang kita bersyukur atas sehat kita. Makanya Allah menganggap kita tuh manusia tak tahu terima kasih ya. Nah itu. Ya. Ketenangan. Ya Allah Pak, ketenangan, tak ada pikiran, tidak stres, nikmat betul. Bapak kalau tak tenang yakin nggak bisa tidur. Kalau tidak tenang darah tinggi naik. Kalau tak tenang stroke tuh, kan begitu. Saya mau kasih pilihan lagi. Mending tenang tapi miskin atau kaya tidak tenang sama sekali. Silakan. Nah kan? Dua-dua udah enak. Iya. Ada pilihan ketiga saya juga. Cuma dua pilihannya. Itu di membandingkan bahwa ternyata ketenangan itu lebih mahal daripada harta. Itu maksudnya. Bagian tadi kan dijelaskan kita mati-matian mencari dunia, padahal dunia ditimpakan tinggal mati. Iya Pak ya. Itulah. Itu hanya sekedar gambaran ya, saking banyaknya nikmat Allah yang kita tidak rasakan. Sehingga Allah memakai kalimat hamdu. Kenapa? Sengaja mengajarkan kepada kita supaya kita berterima kasih sama Allah, baik diberi atau tidak. Padahal tidak merasa itu maksudnya. Berapa menit lagi Pak Imam? 10 menit dulu. Ini baru alhamdulillah. Barangkali ada pertanyaan silakan sebelum sampai lagi kita percepatannya. Lanjut ya. Oke. Lillahi itu lamnya lam lil milki atau al mulkiyah. Jadi milik. Jadi segala puji itu milik Allah. Nah, ada milik siapa lagi? Segala puji milik Allah. Nah, kita percepat ya. 10 menit mudah-mudahan selesai. Begini. Karena kita harus bersyukur, gitu ya. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Kenapa kita harus alhamdulillah kepada Allah? Karena Allah itu Rabbil Alamin. Allah Tuhan semesta alam. Kalian kata Allah mau terima kasih sama siapa? Sedangkan Allah itu Tuhan semesta alam yang memelihara, ya, yang mengobati kalian ketika sakit kata Allah, yang menenangkan kalian ketika lagi gundah gulana dan sebagainya dan sebagainya. Nah maka Rabbil Alamin itu adalah sebagian ulama mengatakan kalimat rububiyah itu katanya. Ini terbagi sangat banyak sekali ya kalimat Rabbil Alamin. Hadirin mungkin pernah dengar bahwa ada yang namanya 3 tauhid, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada al-asmaul wal sifat. Ya, mohon maaf itu tak ada dalilnya, tak ada hadisnya, dan kita tidak menggunakan rububiyah, tidak menggunakan uluhiyah, tidak menggunakan al-asmaul wal sifat. Kita menggunakan sifat 20. Ya, itu. Jadi kalau yang menggunakan Rabbil Alamin rububiyah itu kalau kita dikenal dengan kalangan salafi wahabi. Yang pertama kita menentang uluhiyah rububiyah disamakan. Jadi gini, rububiyah itu adalah Allah yang mengurus alam ini, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Nah, kata Wahabi Salafi, orang-orang musyrik Mekah itu tauhid rububiyah kan?
Coba lihat dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Zumar ayat 3. Dalam surat Al-Zumar ayat 3 itu dijelaskan bahwa ketika engkau Rasul, kata Allah, nanyakan kepada orang musyrik Mekah, siapakah yang menciptakan alam ini? Yang menciptakan alam ini adalah Allah. Kan begitu. Kalimatnya adalah man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Pasti mereka akan mengatakan jawabannya Allah. Kata Wahabi Salafi, musyrik Mekah itu tauhidnya rububiyah. Nah gitu ya. Terus tapi mereka tidak uluhiyah. Kenapa tidak uluhiyah? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi pertama mereka menyembah berhala. Sedangkan mereka mengaku menyembah berhala itu ma na'buduhum illa liqarribu. Mereka menyembah berhala karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dalam menyembah Allah mereka memakai media namanya berhala. Berarti tidak tauhid uluhiyah, tapi cuma tauhid rububiyah. Kata mereka, Imam Ibnu At-Taimiyah yang mengajarkannya, diadopsi oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, diadopsi oleh Rashid Ridho, diadopsi oleh Jamaluddin Al-Afghani, diadopsi sama Roja TV, Al-Insan TV, ya yang itulah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita Ahlussunnah wal Jamaah menentang rububiyah dibedakan dengan uluhiyah. Kenapa demikian? Karena rububiyah itu uluhiyah, uluhiyah itu rububiyah. Kata mereka orang yang menyembah Allah tapi lewat berhala rububiyah. Orang yang menyembah Allah semata-mata Allah itu uluhiyah. Tapi lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalaulah mereka di langit dan di bumi itu ada Tuhan-Tuhan sembah mereka, sesembahan mereka, maka tentulah rusak langit dan bumi ini. Allah tidak pakai Rabb, tapi Allah pakai ilah. Jadi uluhiyah sama rububiyah itu sama. Yang terakhir, bedanya kita sama mereka ya. Yang terakhir dalam tauhid, mereka menganggap kita tidak mengakui al-asma wa sifat, tidak mengakui sifat-sifat Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Contohnya dalam surat Toha ayat 5. Contohnya dalam surat Toha ayat 5. Bunyi ayatnya Ar-Rahman alal arsyis tawa. Allah yang Maha Murah duduk di atas aras. Kata mereka Allah duduknya seperti duduknya saya begini. Ya Allah fawqa aydihim. Tangan Allah seperti adalah tangan mereka. Tangan Allah itu seperti tangan kita. Nah kita tidak menganggap itu kan? Karena kita mukhalafatun lil hawa sisi kan gitu. Allah berbeda dengan makhluk yang lain. Nah mereka menganggap kita itu musyrik. Kenapa? Menghilangkan al-mutawakkil, menghilangkan sifat-sifat Allah. Begitu. Jadi itu yang membedakan kita dengan mereka. Mereka tekstual. Kalau Allah misalnya duduk di atas, ya duduk seperti ini. Kalau kita enggak, kita ditamil. Arsyis itu bukan duduk, tapi al-qadir, menguasai. Kenapa harus ditamil? Karena Allah berbeda dengan makhluk yang lain. Saya membuat meja, samakah saya dengan meja? Pasti beda, kan begitu. Logikanya seperti itu. Nah jadi kalau terdapat pertentangan, ada yang bid'ah-bid'ahkan kita karena tawasul, karena tabarruk, karena maulid nabi, karena penyebab surga, ya itu salah satunya muaranya berbeda dari masalah akidah. Baik. Sebetulnya masih banyak yang harus saya sampaikan, juga masih belum cukup karena nanti kejar-kejar waktu. Tapi yang jelas targetnya satu pertemuan satu ayat.
mumpung ada waktu 3 menit lagi, silakan barangkali ada yang ditanyakan hadirin. Ustaz, Ya, silakan. tadi hubungan ada di Ar-Rahman, Allah itu. Karena itu juga bisa lagi digoyah oleh keyakinan mereka itu. Jadi bagaimana keyakinan dia dengan Allah itu seperti yang tadi itu, bahwasanya seperti duduk di kursi seperti kita itu. Macam mana kira itu? Karena mereka berpikiran mujasimah, menjisimkan Allah, tekstual. Kalau ya duduk tangan Allah ya tangan seperti kita gitu. Kalau Allah duduk ya duduk seperti kita. Kalau Allah ainullah, mata Allah ya mata seperti kita begitu. Itu salah paham ya. Tapi kalau kita bedanya, semua bentuk makhluk hidup itu tidak boleh disandingkan dan disamakan oleh Allah. Tidak boleh. Itu jelas-jelas. Kalau saya nggak bisa bahasa kasar ya, mohon maaf. Yang jelas tidak boleh. Karena Allah punya sifat mukhalafatulillah hawadisi. Allah pasti berbeda dengan makhluk yang lain. Itu diantaranya. Jadi kalau begitu, kira-kira bagaimana? Maksudnya begini kan, posisi amal dia itu dengan yang seperti itu. Itu bukan domain saya. Posisi amal mereka itu ya Allah, saya nggak ada kemampuan untuk memutuskan itu. Wallahu a'lam. Yang jelas untuk rububiyah ini kita ada kajian khusus lah. Karena memang harus mendalam. Kita di samping mendalami sifat 20 wajib sifat 20 mustahil, 1 jahit sifat Allah, 4 wajib sifat Nabi dan Rasul, 4 wajib sifat Nabi dan Rasul, dan 1 jahit sifat Nabi dan Rasul. Itu memang satu-satu harus kita dalami. Dan ya tauhid harus ada waktu lagi tersendiri. Gitu ya. Gini Ustaz, kalau kita cari momen waktu yang seperti yang saya tadi, mungkin kita kan ketemu kan. Ya. Tapi maksudnya dengan kita menyinggung seperti ini, apakah tidak baiknya kita atau bukan aja ya? Kalau saya sudah punya ilmu tentang itu, Iya. jadi langsung aja dijawab, bosnya begini gini nah, gitu. Saya tidak diberi kemampuan untuk menjawab bagaimana ibadah mereka itu kan urusan Allah gitu maksudnya. Kita urusan manusia hanya sekedar melaksanakan ibadah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, karena Allah sudah memerintahkan ibadah, ya udah kita ibadah saja. Mohon maaf, Pak Imam, saya belum punya kemampuan untuk itu ya. Yang jelas apapun ibadah kalau didasarkan dengan tauhid yang keliru itu jelas al-abtar batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala menurut ukuran kita. Ya, terjawab. Bukan begini Pak, maksudnya gini. Memang ini, maksud gini, memang kita tidak berhak untuk, tapi dengan konfliknya seperti itu sudah menyamai dengan kan gitu. Beliau sudah ada jawaban apa, cuman gitu. Simpan dia. Ya kebetulan kita kenal Allah jadi itulah. Kebetulan kenal Allah jadi kita ketahui gitu. Karena tafsir nanti ada yang ini ada yang tahu mana-mana bolak-balik. Seperti dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Itu tentang untuk kita bahas itu gitu maksudnya. Jadi ya tidak menyinggung seperti itu di apa-apa. Itu tidak menyinggung. Jadi harus seperti itu. Ya. Yang jelas kita nggak boleh tekstual. Allah duduk seperti duduknya masa jelas haram kita memikirkan itu. Ya. Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika lahum kana mas'ula. Segala bentuk penglihatan, pendengar, bahkan hati kita keliru itu akan dimintai pertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia coba pada saudara kita. Kata jawab itu. Ya sekian mungkin untuk sabda kita yang ayat Alhamdulillah, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim.